Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang anak yang susah makan. Ya, jadi buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, siapa di sini yang anaknya itu susah makan dan ibunya yang stres, ibunya yang nangis-nangis, ibunya yang depresi? Ya, siapa? Ayo. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ya ke kalian ya. Jadi anak itu emang ada fase-fasenya dia nggak mau makan, ya. Nah, nggak mau makan itu biasanya ada penyebabnya, ya. Jadi di sini yang perlu kalian tahu ya. Jadi sebelum aku ngejelasin bagaimana caranya anak mau makan dengan sendiri tanpa dipaksa, di sini aku akan kasih paham dulu nih ke kalian. Jadi setiap anak itu kayak ada momen gitu loh, dia itu nggak mau makan ya. Cuman biasanya nggak maunya makan itu ada alasannya, biasanya. Nah itu biasanya dari kesehatan. Jadi si anak itu entah lagi flu, lagi batuk, atau lagi sakit tenggorokan, atau lidahnya lagi kayak nggak nyaman, itu bisa membuat si anak ini males makan. Nah kayak gitu ya. Nah cuma di sini ibu tuh kadang kurang nggak. Kayak kita aja nih, kita sariawan, atau kita tenggorokannya lagi sakit, itu kan kita mau makan juga males. Sedangkan anak-anak itu nggak bisa ngasih tahu ke kita kalau diri dianya itu lagi sakit tenggorokan atau lagi sakit lidah. Nah itu nggak bisa ngejelasin. Nah jadi di sini perlunya kalian harus ngasih anak vitamin ya. Jadi vitamin itu bermanfaat untuk apa ya? Vitamin itu bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, memenuhi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh si anak ya, bukan bikin anak jadi doyan makan, bukan ya. Jadi yang jelas vitamin itu bermanfaat untuk menjaga tubuh anak itu menjadi lebih sehat, lebih tahan daya tahan tubuhnya tuh lebih kuat. Nah, ini yang bikin nafsu anak ini makannya jadi lebih baik. Nah, jadi di sini kalau misalkan anak kalian ini, kalau misalkan lagi susah makan, coba deh cari tahu, ada yang sakit nggak di tubuhnya? Kalau ada, ya mungkin kalian harus ikhtiar, diobatin. Kalau misalkan anaknya ini benar-benar kalian nggak ngerti harus bagaimana, dibantu dengan suplemen. Ya, suplemen makanan itu banyak banget, bisa berbentuk kayak tablet, bisa bentuk madu atau sirup atau susu. Nah ini kalian tinggal pilih mana yang cocok, yang bisa dikonsumsi oleh anak kalian. Nah gitu ya. Terus yang kedua nih masalahnya, kalau tadi masalahnya tentang kesehatan anak, biasanya anak itu nggak mau makan dikarenakan dia cepat bosan. Ya, cepat bosan tuh kayak gimana? Jadi, mentang-mentang kalian pengen anak kalian sehat, dikasih makanannya itu benar-benar gak ada rasanya. Atau makanannya itu aja. Nah, ini masalah juga ya, karena anak kalian itu punya indera perasa. Jadi di mana indera perasanya itu bisa ngerasain makanan enak dan makanan yang tidak enak. Jadi pentingnya kalian harus jadi ibu kreatif. Jadi si anak ini harus bisa makannya bervariasi ya, tambahkan rasa ya, dikasih penyedap sedikit itu nggak masalah ya. Jadi jangan yang benar-benar kayak bening-bening aja gitu, atau nggak dikasih penyedap, anak juga kan lama-lama bosan. Jadi di sini pentingnya kalian harus bisa memikirkan rasa makanannya itu gimana caranya enak masuk di mulut anak kalian. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga ya, yang pertama tadi masalah kesehatan, yang kedua biasanya anak ini cepat bosan, yang ketiga adalah jadwal makan. Nah, ini penting banget ya, karena banyak ibu yang dia ngeluh anaknya itu nggak mau makan, susah makan, tapi dia nggak berpikir diri dia itu males ya. Jadi kalian harus biasakan, misal makan jam paginya jam 8, jadi usahakan setiap kali jam 8 kalian harus siapkan makanan untuk si anak itu ya. Dan pastikan anak kalian itu belum makan yang kayak susu atau belum makan yang snack-snack, itu usahakan jangan dulu, kemudian dibiasakan kasih makan di jam itu ya. Terus kalau misalkan makan sore misal jam 5 atau jam 4, kalian juga harus udah sediakan makanan itu untuk jam itu. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan anak itu nggak bisa makan sehari 3 kali, maksimalnya 2 kali sehari, itu buat aku kayak gitu ya. Nah jadi ini kalian harus mementingkan tentang jadwal jam makan. Jadi jangan nunggu anak kayak lapar dulu, atau kalian harus mood kalian ya. Jadi mood aku ngasih makan paginya jam 9 nih atau jam 10. Nah besoknya jam 7, itu kayaknya nggak efektif ya. Jadi si anak itu kayak si tubuhnya itu, menurut aku ya, menurut pengalaman aku nih ya, jadi si tubuhnya itu jadi kayak berantakan juga. Jadi kalau misalkan kalian kasih makan jam 8, biasanya jam segitu si tubuh itu juga akan merasakan lapar. Nah kayak gitu ya, jadi gimana kebiasaannya. Nah kayak gitu ya, ini penting banget jam makan ya. Jadi kalian nggak boleh semau kalian. Jadi kalau misalkan jam makannya jam 8, jam pagi, itu kalian harus usahakan jam pagi itu harus ada makanan di jam itu. Nah kayak gitu ya, ini penting banget yang kadang kita nggak kepikiran. Nah kayak gitu ya, jadi mood kita aja. Nah tapi kita nyalahin kalau si anak ini nggak doyan makan, nyalahin si anak, gimana nih kok dia nggak doyan makan bla bla bla, padahal dari kitanya itu kadang males. Nah kayak gitu ya.
Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat di sini aku mau ngasih tahu nih ke kalian, pentingnya jadi ibu yang kreatif, gak putus asa, jangan menyerah. Jadi kalau misalkan anak hari ini gak mau makan, besok gak mau makan, kalian gak boleh menyerah gitu aja. Terus kalian kayak ngediemin aja, udah gak mau ngebiasain nih anak ini dimakan jam segini. Gak boleh kayak gitu ya. Kalian harus tetap berusaha ya. Pokoknya anak kecil itu bener-bener ada masanya dia gak doyan makan. Nah, yang paling berbahaya apa? Kalau misalkan anak kalian gak doyan makan, terus kalian menyerah nih ya, terus kayak kalian nggak berusaha gimana caranya anak bisa makan, yang ditakutkan anak ini nyampe gede nggak doyan nasi. Nah, itu paling bahaya. Terus takutnya anak ini jadi kayak jam makannya berantakan. Nah, ini kan mempengaruhi sama kesehatannya, sama daya ingat, daya pikir, itu mempengaruhi. Anak cerdas itu mungkin ada gen ya, cuman menurut aku juga anak cerdas itu bisa didapat juga dari makanan yang kita makan. Jadi konsentrasinya jadi lebih baik. Nah, kayak gitu ya. Jadi menurut aku anak itu dibiasakan makan pagi ya, dan diusahakan di jam yang sama ya. Jangan kalian ngacak, jangan semau kalian ya. Terus kalian juga nggak harus bisa paksain anak ini, kalian harus ngasih makan misal 1 mangkok gitu ya, harus habis. Nah, kalian nggak boleh kayak gitu ya. Jadi ada waktunya anak ini kadang nggak mau makan banyak, ada waktunya anak makan banyak. Dan kadang itu kalau misalkan kalian anak ini cocok sama menunya, itu juga dia akan doyan gitu loh. Jadi makanya penting banget nih jadi ibu kreatif, jadi ibu nggak pemalas. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan anak kalian nggak mau makan, kalian jangan putus asa. Terus anakku nggak mau makan nih, anakku kalau misalkan makan dilepeh-lepeh 1 kali, 2 kali, 3 kali, nyampe seminggu kalian kayak putus asa. Nah, ini kayaknya menurut aku kalian jahat gitu loh. Jadi gimana caranya anak itu kayak dibiasain oleh kalian. Nah, kayak gitu ya. Mungkin kalian juga akan stres banget ya, karena stres anak ini bener-bener susah banget makan, tapi pokoknya kalian nggak boleh putus asa. Nah, kayak anakku ya, anakku tuh juga sama, susah makan. Nah, susah makan, dan salahnya aku nih ya, aku pernah punya kesalahan. Jadi dia minum susunya itu banyak banget ya. Ya, kita itu aja kalau misalkan kita ngopi nih, kita juga kan malas makan, sama anak juga kalau misalkan dia doyan susu, dia ibaratnya dia terus keganjel perutnya, dia juga malas makan. Nah, kayak gitu ya. Nah, makanya pentingnya kita dirubah. Nah, terus di sini kalau misalkan kalian mau tahu nih cara usaha apa nih, kalian udah berusaha, udah jadi ibu kreatif, udah jadi ibu yang apa sih namanya, nggak gampang putus asa. Terus usaha apa nih yang harus kita lakukan? Aku cuma bisa nyaranin kalian harus beli vitamin. Nah, kayak gitu ya. Vitamin itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang susu, ada yang madu, ada yang sirup, ada yang tablet. Nah, kalian sesuaikan. Nah, kalau pengalaman aku, kalau kayak si Bintang nih ya, dia itu nggak bisa minum vitamin yang berbau sirup karena baunya itu nggak nyaman. Kadang malah dia ongkek. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini aku mau kasih tahu nih, Bintang itu kan anaknya pilih-pilih makanan ya. Jadi vitamin yang cocok di dia itu berbentuk susu. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini aku akan kasih tahu vitamin yang berbentuk susu yang mudah-mudahan cocok di anak kalian, dan bonusnya anak kalian itu jadi lebih doyan makan. Nah, di sini aku akan kasih lihat, di sini ada Flyon Kids. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini aku akan kasih tahu ke kalian ya. Nah, ini adalah Flyon Kit yang aku maksud ya. Jadi kalau misalkan kalian udah jadi ibu kreatif, udah jadi ibu nggak pantang menyerah, tapi anak kalian masih nggak mau makan atau susah makan, usaha kalian selanjutnya adalah kalian harus memberikan anak kalian itu suplemen atau vitamin. Nah, sekali lagi, vitamin itu banyak bentuknya, banyak macamnya. Kayak susu, kayak madu, kayak apa namanya, sirup atau tablet. Nah, itu macamnya banyak. Nah, aku rekomendasikan ini adalah susu Flyon Kit. Kenapa? Karena kalau kayak si Bintang nih ya, ini pengalaman aku ya. Jadi si Bintang itu kalau dikasih vitamin dia ongkek karena baunya nggak nyaman. Nah, kayak gitu ya. Cuman kalau misalkan dia dikasih susu, dan ini dia suka banget yang rasa blueberry dari Flyon Kit, ini anak lebih masuk. Jadi dia kayak nggak lagi makan vitamin. Nah, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kalian ngeles nih, terus susu Flyon Kit ini pengganti makan dong? Enggak. Jadi susu ini dikonsumsinya itu di apa, aturannya itu 1 hari itu minimal 2 ya, atau maksimalnya 3 ya. Cuman kalau kayak si Bintang itu sehari cukup 2 kali aja. Jadi pagi dan sore. Nah, cara aturan bikinnya gimana? Air 150 ml, anget, anget ya, jangan panas. Karena kalau panas nanti nutrisinya rusak. Jadi ini anget, kemudian dikasih 2 sendok apa namanya, makan si bubuk susu Flyon Kit ini. Dan ini beneran rasanya enak banget, anak aku suka, dan bonusnya anak itu tubuhnya jadi lebih sehat, lebih kuat, imunnya lebih bagus, pencernaannya jadi bagus. Nah, bonusnya anak jadi doyan makan ya. Sekali lagi aku akan ingatkan ke kalian ya, jadi nggak ada suplemen atau vitamin yang bener-bener bikin anak kalian itu jadi gemuk atau doyan makan.
Ya, yang bikin gemuk itu anak kalian itu mengonsumsi makanan yang dia makan ya. Jadi kalau misalkan anak kalian susah makan, kalian bisa kasih vitamin atau suplemen. Nah, yang aku anjurkan, yang aku rekomendasikan adalah berbentuk susu karena ini mudah menyerap, anak suka, dan ini tuh bener-bener bikin anak kalian itu nafsu makannya itu jadi lebih baik ya. Karena di sini terkandungnya itu kayak ikan sidat, kayak apa sih namanya, daun begagan, kemudian apa sih namanya, ada jahe. Jadi ini bikin nafsu makan anak itu jadi lebih baik. Jadi susu ini bukan pengganti makanan yang bikin gemuk, bukan ya. Jadi ini justru malah si anak itu nafsu makannya itu jadi lebih baik karena susu ini. Nah kayak gitu ya. Nah mudah-mudahan di sini kalian paham yang aku sampaikan. Karena anak itu nggak doyan makan itu faktornya banyak sekali lagi ya. Dari kayak dia lagi sakit atau imunnya nggak bagus, makanya pentingnya dikasih vitamin atau nutrisi tambahan dari suplemen ya, misalkan susu. Nah kayak gini, itu bener-bener cocok banget untuk anak kalian yang memang anak kalian tuh nggak doyan makan atau susah makan. Nah kayak gitu. Dan kalian nggak usah khawatir, Flyon Skid ini udah BPOM ya, udah halal, jadi ini aman banget dikonsumsi anak-anak. Dan ini tuh bener-bener bonusnya itu anaknya doyan makan. Nah ya, jadi si Bintang itu kan kemarin habis kayak di opnam ya, jadi badannya tuh bener-bener kurus banget, dia bener-bener nggak bisa makan sampai 7 hari, aku ingat banget ya. Cuman aku bantu dengan susu ini, jadi nafsu makannya itu jadi lebih baik. Dan Bintang tuh bener-bener suka banget yang namanya susu Flyon Kid karena rasanya tuh buah, dia nggak kayak lagi makan vitamin gitu, jadi dia suka. Nah kayak gitu ya. Jadi buat kalian nih yang mau pengen anaknya doyan makan, anaknya nafsu makannya jadi lebih baik, kalian bisa kasih susu Flyon Skid. Nah kayak gitu ya. Dan ingat, kalian nggak boleh jadi ibu malas, nggak boleh jadi ibu gampang menyerah. Aku tahu susahnya jadi ibu ya, jadi anak nggak mau makan kita stres berat, dan aku juga ngalamin. Cuman aku bukan tipe orang yang gampang menyerah ya. Mentang-mentang anakku nggak mau makan, udah nggak pernah kasih lagi. Atau kalau dia lagi minta aja nggak mau, aku kayak begitu. Jadi aku kayak bener-bener nertipin diri aku nggak boleh menyerah. Kemudian aku harus tetap apa sih namanya, ngasih jam makan. Kalau udah waktunya makan, aku akan berikan makan, mau dia habis sedikit atau sesuap 2 suap, itu aku nggak peduli. Yang penting waktunya jam makan, aku sediakan makan. Nah kayak gitu, itu bener-bener kunci banget ya. Kemudian makanannya harus bervariasi ya. Kebenaran Bintang itu kan makannya pemilih ya. Jadi menurut aku kalau misalkan anak kalian pemilih, usahakan makanannya berbau kuah-kuah, kayak sayur sop, kayak sayur apa, bening. Jadi dia tuh nelannya mudah daripada kering-kering. Nah kayak gitu ya, itu tips dari aku nih. Dan kalau misalkan memang kalian sudah melakukan segala rupa ya, udah melakukan lah, ibu hebat, udah gak nyerah, udah jadi ibu kreatif, jalan satu-satunya yang harus kalian lakukan adalah kalian kasih nutrisi dari suplemen. Jadi tubuh anak kalian itu jadi lebih tahan apa sih nama, imunnya itu jadi lebih baik ya. Jadi nafsu makannya biar jadi jadi lebih baik lagi. Nah kayak gitu ya. Karena anak nafsu makan itu ya karena tubuhnya itu sehat ya. Kalau tubuh anak itu nggak sehat, biasanya nafsu makannya berkurang. Nah terus apalagi nih, anak kalian doyan permen, doyan ciki-cikian, atau doyan kerupuk-kerupuk, itu ngaruh banget loh. Jadi tenggorokan jadi mudah sakit, tapi sakitnya sakit kayak belum sakit nyampe demam, tapi anak ini nggak bisa nyampein. Jadi yang dia lakuin ya dia malas makan. Nah kayak gitu ya, kayak flu, kayak batuk, kayak apa lagi nih, sakit tenggorokan, itu ngaruh banget sama nafsu makan anak ya. Jadi sekali lagi, kalian nggak boleh menyerah ya. Kalian harus tetap semangat. Kalau misalkan anak kalian nggak doyan makan, kalian nggak boleh berhenti di situ aja, terus berusaha. Nah kayak gitu ya. Karena anak sehat, anak cerdas itu karena anak kalian itu gizinya itu tercukupi. Nah kayak gitu. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.